Kepala Balai di Dinas Sumatera Selatan. Saya sendiri sebagai kasih lalu lintas di sini. Dari terkait video viral itu memang benar sudah kita panggil yang bersangkutan itu memang dari Divisi Sumatera Selatan. Tapi terkait masalah permasalahan itu akan kita dalami lebih lanjut. Apakah memang bersangkutan bersalah atau tidak? Yang jelas dari kami di DPD maupun kementerian akan menindaklanjuti terhadap pungli ini. Kalau memang benar dia melakukan pungli, akan dilakukan tindakan tegas. Untuk saat ini, merespons video yang menampilkan diduga oknum Dinas Perhubungan atau Dishub melakukan pungutan liar di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Selatan memberikan bantahan. Adapun 3 oknum tersebut dipastikan pegawai BPTD kelas 2 Sumsel, bukan dari Dishub Palembang. Dari hasil pemeriksaan internal, 3 petugas yang berjaga di depan Terminal Karya Jaya Palembang itu tidak menerima uang, melainkan 2 buah minuman kaleng dari pengemudi. Pemberian tersebut sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu kelancaran perjalanannya. Kepala Seksi Lalu Lintas BPTD kelas 2 Sumsel, John Lee, pada Kamis 8 Januari 2026 mengatakan, 3 petugas tersebut menuturkan berdasarkan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan minibus Elf semuanya mati. Kemudian pengemudi meminta bantuan agar perjalanannya menuju Aceh dapat diperlancar. Lebih lanjut dikatakan John Lee, petugas kemudian membantu perjalanan dan diberi 2 buah minuman kaleng, bukan uang seperti yang disebutkan di video. Terkait video viral ini, John Lee berharap pembuat video dapat memberikan klarifikasi terbarunya. Pasalnya, kesalahan informasi ini sudah mencemarkan nama baik BPTD kelas 2 Sumsel. Tak menutup kemungkinan pihak BPTD akan mengambil langkah hukum jika tuduhan masih berlanjut. Sebagai informasi, sebuah video dengan narasi 3 petugas Dishub di Palembang viral di media sosial. Perekam video mengatakan bahwa petugas melakukan penyetopan terhadap kendaraan yang melintas. Setelah itu, petugas melakukan transaksi di sebuah warung dengan pihak pengemudi. Ini disebut bahwa petugas yang tertangkap kamera tersebut adalah petugas kita, Pak. Mungkin sejauh ini klarifikasi dari kita seperti apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Kepala Balai di Dinas Sumatera Selatan. Saya sendiri sebagai kasih lalu lintas di sini. Dari terkait video viral itu memang benar sudah kita panggil yang bersangkutan itu memang dari Divisi Sumatera Selatan. Tapi terkait masalah permasalahan itu akan kita dalami lebih lanjut. Apakah memang bersangkutan bersalah atau tidak? Yang jelas dari kami di DPD maupun kementerian akan menindaklanjuti terhadap pungli ini. Kalau memang benar dia melakukan pungli, akan dilakukan tindakan tegas. untuk saat ini ketiga orang tersebut sudah dilakukan upaya apa dari BPBD sendiri? Kalau dari BPBD sendiri, kami terinfo kan semalam, info dari Sekdis kan, diinfokan saya sudah mau konfirmasi kasatpolnya untuk memerintahkan oknum tersebut datang ke kantor untuk dilakukan klarifikasi. Berarti sudah dilakukan pemanggilan ya? Sudah ada sekarang sudah ada di ruangan yang bersangkutan. Nanti setelah ini akan kami panggil dan kami proses lebih lanjut. Pada saat itu ada berapa petugas Pak yang bertugas di lokasi? Kalau untuk sementara ya dilihat di video itu ada 3 kan, 4 dari BPTD, 1 dari Dishub ya, tapi beda tugas. Kalau dilihat dari itu yang dari Dishub tadi sudah disampaikan Pak Agus itu memasukkan kendaraan barang, karena itu jam itu jadi pembatasan angkutan barang. Ini untuk ada 1 orang di video itu yang berbaju oranye. Apakah itu petugas dari BPBD atau seperti apa? Kalau dari keterangan teman-teman yang di lapangan termasuk oknum itu sebenarnya supir Pak. Supir itu mobil itu disewa oleh orang untuk nganter bantuan. Ketika kena razia, supir minta uang kepada orang itu. Jadi saat itu dilakukan razia atau gimana Pak? Kalau razia tidak ada razia Pak, cuma memasukkan kendaraan yang harusnya dimasukkan itu mobil akap.
Memang Untuk mobil yang digunakan oleh ibu-ibu yang dalam video tadi itu jenis apa Pak? Kalau boleh tahu? helm, Alat ya? Bukan mobil penumpang ya? Angkutan bukan ya? bukan. Tapi mungkin juga kan petugas juga kan mungkin bingung gitu kan, karena mobil itu kan tidak ada tanda kan, tanda khusus untuk bantuan kan. Mungkin diperhatikan seperti itu. Bisa jadi juga buku ujinya mati Pak. Kita belum tahu kan, mau klarifikasi dulu kan petugasnya seperti apa. Kenapa dia memberhentikan kendaraan itu? Pak, seharusnya atau sesuai aturan untuk bantuan ini seperti apa Pak? Cara pengangkutan dan syarat mereka melintas di jalan raya Pak? Kalau syaratnya harus ada juga, ada tanda lah, tanda khusus lah untuk melancarkan mobil itu jalan. Supaya tidak diberhentikan di oleh petugas lah. Dan itu harus kendaraan angkutan, bukan kendaraan penumpang Pak ya harusnya, atau bagaimana Pak? Tergantung barang ya. Kalau memang dia banyak mungkin harus pakai yang besar ya. Kalau yang kecil ya tidak terlalu ini gitu. Asal ada tandanya, tanda itu kan tanda khusus untuk memperlancar sebenarnya. Oke, siap. Kan kalau ini mah buat angkutan umum aja. Ini kan bukan angkutan umum kan. Media sosial tengah diramaikan dengan dugaan pungli yang dilakukan 3 petugas berseragam Dinas Perhubungan. Narasi yang beredar, pungli tersebut dialami oleh mobil bantuan kemanusiaan untuk Aceh di wilayah Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 7 Januari 2026. Pihak yang merekam video mengklaim petugas meminta uang sebesar Rp150.000. Adapun saat ini 3 petugas tersebut sudah menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pungli. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Lipoku, Hartati. Selamat petang Hartati, bisa dilaporkan bagaimana penjelasan mengenai dugaan pungli yang viral di media sosial ini? Apakah 3 petugas tersebut memang berasal dari Dinas Perhubungan di Palembang? Ya, selamat sore rekan Siska, selamat sore Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa beredar video singkat yang disebarkan oleh sejumlah media sosial yang mengatakan bahwa kendaraan minibus Elf dari Banten tujuan ke Aceh untuk bantuan kemanusiaan ini di-stop oleh petugas Dinas Perhubungan di depan Terminal Karyajaya Palembang. Tribun Sumsel dan srijayapost.com sudah mengkonfirmasi kebenaran video tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Palembang Agus Prianto membantah bahwa petugas yang direkam dalam video tersebut adalah anak buahnya atau timnya. Ia mengatakan petugas tersebut adalah pegawai dari Balai BPTD Sumatera Selatan dan mengatakan bahwa itu bukan timnya. Meskipun itu bukan timnya, ia menegaskan bahwa jika kemudian hari terjadi atau petugasnya didapati dalam kondisi serupa atau kejadian ini, dia akan bercermin juga dari kejadian ini untuk mengantisipasi agar tidak ada timnya yang terlibat dalam pungli. Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas BPTD Sumatera Selatan, John Lee, mengatakan bahwa dalam video yang terekam memang betul adalah pegawai dari BPTD Sumatera Selatan. Ia mengatakan 3 petugas tersebut tadi pagi sudah dimintai keterangan oleh pihak BPTD Sumatera Selatan dan hasilnya mereka membantah menerima uang seperti yang terekam dalam video tersebut. Ketiganya yakni Adi, Agung, dan Ari. Adi yang mewakili ketiga rekannya mengatakan bahwa di dalam video tersebut tidak benar dan tidak ada sepeser pun mereka menerima uang dari perekam. Dia juga mengatakan tidak ada bukti yang otentik menjelaskan bahwa mereka menerima uang 100.000 seperti yang disebutkan dalam video. Ia mengatakan bahwa mereka hanya menerima 2 kaleng minuman yang mereka terima sebagai ucapan terima kasih dari sopir yang sudah mereka bantu. Yakni bantuan yang diberikan adalah merupakan informasi atau arahan agar mengurus STNK yang sudah mati dari minibus tersebut. Sebab STNK tersebut sudah lama mati dan tidak beroperasi seperti itu, Siska. Baik, Hartati, terkait dengan hal ini, pihak BPTD sudah membantah bahwa 3 petugasnya melakukan pungli. Kemudian apakah selanjutnya nanti pihak BPTD akan melakukan langkah lanjutan terkait dengan video viral ini? Iya, Siska. Kepala Seksi Lalu Lintas BPTD Kelas 2 Sumatera Selatan, John Lee, mengatakan bahwa
ia sudah memberikan klarifikasi kepada media di Palembang untuk menyebarkan informasi atau memberi klarifikasi bahwa tidak benar seperti video yang beredar tersebut yang menyebut tim dari BPTD Sumatera Selatan melakukan pungli pada korban bantuan bencana Aceh tersebut. Ia mengatakan seharusnya atau sesuai prosedur, kendaraan yang mengangkut bantuan operasional harusnya diberi umbul-umbul atau spanduk berupa bantuan agar diketahui petugas. Meski demikian, ia mengatakan bahwa mobil minibus tersebut memang saat kejadian ada spanduk, namun spanduk itu ada di belakang bus, bukan di depan bus. Dan saat itu juga ia mengatakan bahwa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan bukti uji kelayakan KIR dan juga STNK yang mati. Sesuai dengan aturan, meskipun untuk korban bantuan bencana, kendaraan yang melintas tetap harus sesuai aturan, mengantongi STNK yang tetap hidup atau aktif dan juga bukti layak KIR yang tetap aktif. Ini juga dilakukan demi keamanan dan keselamatan, sebab jika mobil tidak layak KIR atau tidak layak jalan, ini juga akan membahayakan di perjalanan. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Ripoku Hartati melaporkan terkait dengan video viral soal 3 petugas yang diduga melakukan pungli di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kan kalau ini mah buat angkutan umum aja. Ini kan bukan angkutan umum kan. Jadi guys, kita kena tilang sama disub. Aneh. Tuh aja. Nih, uangnya. Nih, jangan lupa kasih. Aneh sama disub. Mana. Pusat PP Palembang. Jadi yang ngurusin jalan mah ngurusin tuh nyetopin lagi yang kayak kayak gitu-gitulah tuh, lihat nyetopin kan. Nah, nanti transaksinya di mana? Di warung. Berapa? 150 satu mobil yang kecil. Entah kalau yang gede berapa ya. Ya biasalah ngisi perut, biar makin buncit perutnya. Tuh. Disup loh, disup. Disup ini coy, anjay. Tuh, timnya yang lain bagian nyetopin tuh, kelihatan kan? Nah, tuh beberapa tim nyetopin nih. Nah, itu tuh teman kita yang habis Ini transaksi. teman kita yang habis transaksi nih, transaksi gelap di warung. Nah, tuh habis mengambil duit, habis ngenyangin perut gitu. Ya, kurang lebih gitulah ya. Kami tidak membenarkan bahwa kami meminta uang berapapun dari sang sopir tersebut. Yang jelas kami cuma mengarahkan supaya administrasi mobil tersebut diurus, dan kami juga berdasar kemanusiaan, Pak. Mereka mengatakan ingin mengantarkan bantuan untuk bencana alam di Aceh. Kita persilakan dan tidak kita persulit. Cuman itu, Pak. Begitu kami cek di aplikasi, memang surat-surat kendaraan tersebut mati semua, Pak. Termasuk sopir mengakui bahwa STNK mati sudah lama. Tidak ada surat-surat yang bisa kami, di video itu juga, Pak, kami tidak ada mengambil surat-surat kendaraan tersebut ataupun mengambil uang dari sang sopir. Tapi terkait ada pemberian uang itu benar atau tidak, Kak? Kami tidak menerima, Pak. Tidak menerima, sepeser pun, Kak? Sepeser pun tidak menerima. Yang kami terima cuma minuman 2 kaleng, Pak. Nah, itu atas ucapan terima kasih mereka sudah diarahkan untuk gimana, Pak ya? Mereka ini kan minta supaya diperlancar supaya sampai ke Aceh supaya tidak ada gangguan di jalan. Dikarenakan mereka memaklumi kendaraan mereka tidak dilengkapi dengan surat-surat tadi, Pak, administrasi mereka. Jadi kita bantu mereka dengan ucapan insya Allah selagi di Palembang ini kita bantu, Pak. Ya, kita bantu. Pasti, Kak, ya, tidak ada sepeser pun uang yang diterima, Kak, ya? Saya insya Allah tidak menerima uang, Pak. Yang saya terima minuman, Pak. Ini, Pak. Nih, minuman ini saya simpan sampai, Pak. Zuzu, minuman Zuzu ini 2 kaleng. Kak, atas kejadian ini kan nama kita tercemar, Kak, ya. Terus instansi juga ada sanksi hukum yang akan kita hadapi kalau itu terbukti benar. Apa langkah selanjutnya, Kak, dari kita, Kak?
tuntutan kita. Khususnya kami bertiga ya Pak ya, minta tolong diklarifikasi dari pihak media dan yang bersangkutan. Sebab nama baik kami ya sudah tercemar. Oke, ada langkah hukum mungkin Kak? Ya untuk langkah hukum berikutnya kami serahkan dengan pimpinan. Lapor balik, karena lapor balik kalau memang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.